Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jawab yang kompak, yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kan kelihatan habis pada dapat serangan pajar. Biar lebih semangat lagi ya. Jadi gini loh ya, Allah itu maha melihat, percaya apa enggak? Percaya kan? Berarti Allah melihat kita yang hadir malam hari ini. Melihat apa enggak? Melihat. Jadi kalau kamu percaya betul Allah melihat saya dan jamaah malam hari ini, tunjukkan semangatmu. Biar apa? Biar nanti Allah balik semangat kepada kita. Betul apa enggak? Karena fadhkuruni adkurkum. Kamu ingat kepadaku, kata Allah, aku ingat kepadamu. Kamu semangat membela agamaku, aku semangat membela keluargamu. Kamu yakin kepadaku, aku pun akan memberikan apa yang kau yakini atas aku. Maka yang semangat jawab salamnya, biar nanti usahanya ditambah kelancaran, rumah tangga ditambah keharmonisan. Karena apa? Karena kita semangat membela agamanya Allah, maka Allah pun akan semangat membela kebutuhan-kebutuhan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, saya ajak zikir dulu kepada Allah. Nanti setelah zikir baru saya akan menyampaikan apa yang harus disampaikan. Setuju? Biar apa? Biar hati kita menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Perhatikanlah, dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Zikir loh ya, bukan wiritan. Kalau wirid itu orang belum tentu tenang. Tapi kalau zikir sudah pasti tenang. Kita harus bisa membedakan mana zikir, mana wirid. Kalau wiritan, subhanallah, 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 alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ya Allah, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illallah. Nah, itu wiritan itu. Itu bukan zikir ya. Kalau orang bilang kok zikir kenceng-kenceng, itu wiritan banget. Yang namanya bisa di kalimat-kalimat thayyibah yang dibaca berulang-ulang kali, itu namanya wirid. Makanya orang ahli wirid belum tentu jadi ahli zikir, tapi orang ahli zikir sudah pasti tentu ahli wirid, dan orang-orang yang zikirlah yang akan tenang. Maka tak ajak wiritan malam hari ini sebagai kendaraan untuk menuju kepada zikir dengan mengucap kalimat la ilaha illallah agar kita ingat kepada Allah. Kalau ingat kepada Allah tidak ada kesulitan, tidak ada yang namanya hal-hal yang menyempitkan, nggak ada. Kamu nggak ada ketakutan, nggak ada kekhawatiran. Orang yang punya takut, punya khawatir adalah orang-orang yang lalai kepada Allah. Contoh, dia usaha punya ketakutan. Gimana usaha saya ini, lancar apa enggak? Kira-kira bangkrut apa enggak? Untung apa enggak? Nah, ini berarti orang ini enggak ingat kepada Allah. Mau tanam yang namanya pertanian, tanam padi, mau tanam pohon, apa saja. Dia ketakutan, oh musim kayak begini, nanti banyak ini, nanti hasilnya enggak seperti ini. Berarti enggak zikir ke Allah. Jadi orang yang zikir ingat kepada Allah, kenapa aku harus takut dengan kehidupan ini? Aku punya Tuhan yang maha di atas segala-galanya. Kalaulah saya lahir dari rahimnya orang miskin, penuh dengan hutang, penuh dengan masalah, tapi saya punya Allah yang kaya raya, saya punya Allah yang maha pembela, saya punya Allah yang kuasa di atas segala-galanya. Gak masalah hari ini berada dalam penderitaan, tapi dengan pertolongannya hari esok saya akan menuai satu buah kebahagiaan. Betul? Gak takut dia. Gimana nanti pendidikan anak saya? Anak saya milik Allah. Kenapa harus takut dengan biayanya? Allah yang mengatur rizkinya. Saya hanya sebagai orang yang dititipkan, hanya berikhtiar saja.
Betul? Kalau kita sandarkan kehidupan kita kepada diri kita, kepada usaha kita, babak belur, Pak. Pikiran siang dan malam. Karena pikiran siang dan malam, maka nafsu makan akan berkurang. Istirahat pun tidak tenang. Yang muncul nanti akhirnya penyakitan. Masih muda, anak banyak, bengek lagi. Kenapa? Karena banyak pikiran. Tapi kalau diserahkan kepada Allah, ya Allah, aku adalah hamba-Mu. Anakku, istriku, suamiku adalah titipan-Mu ya Allah. Dan dia juga adalah hamba-Mu. Rizkinya Engkau yang mengatur. Betul apa enggak? Masa depannya Engkau yang mengatur. Gak masalah kita berada dalam kesulitan. Makanya percayakanlah bahwasanya Allah itu baik kepada kita. Allah sayang kepada kita. Biar anak turunan kita disejahterakan oleh Allah. Amin. Nah ini namanya zikir nih. Betul apa enggak gitu? Zikir, mendikirkan masyarakat ini namanya. Mengajak masyarakat ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Sekarang saya mau tanya jawab yang kompak. Jamaah yang hadir malam hari ini semuanya tanpa terkecuali, percaya nggak Allah itu maha kuasa? Percaya. Yang kompak percaya apa enggak? Percaya. Jika Allah berkehendak kepada sesuatu, mudah apa sulit? Mudah. Mudah jika Allah ingin berkehendak. Jika Allah mau menjadikan orang miskin menjadi orang kaya, bisa apa enggak? Menjadikan orang hina menjadi mulia, bisa apa enggak? Betul apa enggak? Jangankan hal itu, menjungkir balikan dunia aja bisa. Menaikkan air laut ke daratan bisa. Menumpahkan air dari langit ke bumi juga bisa. Apa yang Allah nggak bisa? Cuma yang terjadi kebanyakan orang itu meragukan kuasanya Allah. Percaya Allah itu bisa segala-galanya, tapi kadang kita ragu. Nah ini yang perlu diperbaiki. Harusnya kalau kita percaya Allah kuasa, yakini. Jangan diragukan. Oh iya, Allah tuh maha kuasa. Bikin orang miskin jadi kaya mendadak juga bisa. Bikin orang mulia jadi hina juga bisa. Bikin orang hina jadi mulia juga. Satu ketika Syekh Abdul Qadir Jilani itu ketemu dengan orang ahli maksiat, pemabuk, penjina, ya orang tukang bikin dosa lah. Ketemu dengan Syekh Abdul Qadir, dia tanya, ya Tuan Syekh Abdul Qadir, apa benar Tuhan Allah itu maha kuasa? Betul? Kalau memang dia maha kuasa, bisa nggak dia menjadikan saya orang alim? Sedangkan saya pendosa, sedangkan saya ahli maksiat. Bisa nggak Tuhan Allah menjadikan seorang alim? Apa jawab Syekh Abdul Qadir? Bisa. Kalau memang Tuhan mau kuasa ya Abdul Qadir, bisa nggak dia mengampuni dosa-dosa saya yang begitu banyaknya? Saya nggak pernah ibadah, saya selalu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bisa nggak Allah mengampuni dosa saya? Bisa. Lalu pertanyaan yang ketiga, ya Abdul Qadir Jilani, kalau Tuhanmu benar kuasa, bisa apa tidak menjadikan kamu orang yang alim menjadi orang yang hina? Nangis Abdul Qadir, lama nangis Abdul Qadir. Setelah lama nangis dia bilang, sangat bisa. Sangat, artinya apa jamaah? Artinya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Dengan kuasanya, dengan ketentuannya, gak ada yang gak mungkin. Makanya jadi orang jangan kecil hati. Betul apa enggak? Jangan minderan. Jalani hidup ini dengan rela hati. Allah maha kuasa. Jika kamu hari ini berada dalam kesulitan, Allah bisa merubahmu untuk menjadi kemudahan-kemudahan. Jika hari ini kamu bertumpuk dengan salah, hilaf dan dosa, hari esok pun Allah bisa membuat kamu menjadi orang yang mulia. Dan engkau yang menjadi orang yang mulia, jangan sombong dan jangan berlapang dada. Karena hari esok pun kamu bisa dibuat hina oleh Allah. Betul apa betul? Di dunia ini kita sudah banyak menyaksikan apa-apa yang terjadi. Kadang kita lihat orang ini bagus, nggak taunya besok dijadikan jelek juga bisa oleh Allah. Kadang hari ini jelek, tiba-tiba dijadikan baik juga bisa. Makanya yuk bareng-bareng tak ajak zikir kepada Allah, serahkan semua urusanmu kepada Allah. Biar apa? Biar hidup ini menjadi Alhamdulillah.